Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start knowledge, we will pray together. Yang akan dipimpin oleh sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk duluan yaitu Mas Almas. Let's go Mas Almas. Sudah siap. Sudah siap. Berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Together. Nada'u ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firli wali walidayya mu'minina amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Okay, thank you Mas Almas. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli-Solihah? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, hari ini yaitu pelajaran matematika ya. Karena Ustazah Uwut masih berhalangan, jadi sementara masih digantikan dengan Ustazah Tasya ya. Anak-anak, suara Ustazah terdengar jelas apa tidak? Semuanya sebelum Ustazah lanjutkan, silakan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mas Riko, Mbak Askia, matikan dulu kan mikrofonnya ya. Oke, Mbak Askia. Oke. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. 3. Raise your hand for permission to leave your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your dear teacher happy. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kemarin kita terakhir pada pelajaran tentang apa, anak-anak? Pecahan, bentuk-bentuk pecahan ya. Ya, bentuk-bentuk pecahan ya. Ada berapa kemarin bentuk pecahannya? 4. Yang pertama, Pecahan desimal, pecahan biasa, terus pecahan persen sama senilai. senilai. Ustazah mau absen dulu ya, mumpung semuanya full. Oke, silakan dinyalakan kameranya bagi yang masih mematikan. Oke. Jika Ustazah panggil namanya, bilang hadir atau hadir. Oke? Present. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifah Ayu Hanifah.
Hadirah. Anisa Zahratul Jannah. Hadirah. Az-Zahra Dharma Lestari. Mbak Rara kemana ya? Kok jarang ikut ya? Sudah 3 hari ini nggak ikut. Bayu Pramana. Ini juga nggak ikut. Farida Faqihatul Ilmi. Belum gabung ya. Faiza Askia Khairun Nisa. Faiza Askia. Ada. Hadirah. Oke. Ada. Firza Nabila. Oh, Firza Nabila ada. Oke. Hadirah. Oh, Farid Rizky Mubarak. Hadir. Kamila Aina Mira. Hamsa Zakia Az-Zahra. Hadirah Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Dilta Hajiba Umu Is'af. Mana Mbak Zita? Nggak ada ya. Zalfa Anindya Ramadhani. Hadirah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya Ustazah mau mengerjakan di LKS. Sudah punya LKS-nya semuanya anak-anak? Yang ini? Belum. Belum ya? Ini punya Mama. Ya Ustazah, saya ambil. Saya punya yang ini. Oh. Punya yang itu ya. Oke deh. Karena bukunya nggak ada, jadi hari ini sebenarnya saya mau ini ngecek semuanya bisa apa enggak tentang pecahan. Karena nggak ada bukunya ya. Sebentar. Coba terus ada itu ya. Ada semua mikrofonnya di mute dulu. Apa? Mikrofonnya di mute. Ya, mikrofonnya di mute dulu ya. Oke, review dulu bentar ya. Yang dimaksud dengan pecahan senilai itu apa? Pecahan yang sama. Pecahan yang bernilai sama. Namanya adalah pecahan Senilai. Kalau misalnya anak-anak melihat ada sebuah tulisan, ya, tulisan misalnya 1/4. Yang 1 itu disebut dengan apa? Yang 4 itu disebut dengan apa? 1 pembilang. 1 pembilang, 4 penyebut. 1 pembilang, 4 penyebut. 4 penyebut. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu dengan apa? Dibagi atau dikali dan bisa pakai rumus atau caranya. Bisa dengan membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Benar ya, bagus. Contoh ya, kita tuliskan di Microsoft Word dulu. Kita share screen dulu ya. Coba. Jadi kalau anak-anak mau menghitung pecahan senilai itu harus dengan
membagi atau mengalihkan pembilang. Ya, pembilang dengan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Coba lihat di layar ya. Ini nilainya berapa ya? Coba ya Ustaz tulis ya. Ini Bilang itu sembilan cukup. Coba kalau sudah rumus di mana ini ya kayaknya ya. Simbol. Belajar mandi. Nah, ini ya, misalnya ya. Misalnya Ustazah nulis kayak gini. Yang atas Ustazah kasih 2, yang bawah Ustazah kasih 4. Pembilangnya 2, penyebutnya 4. Coba ini kalau lihat jelas nggak di tulisan, di gambar di layarnya jelas nggak? Jelas Ustazah. Oke, coba ini pecahan senilainya berapa? Pecahan senilainya 2, 4 sama dengan 1/2 kali 2 kali 2 Berapa yang bisa dibagi dengan bawahnya, yang bisa dikali dengan bawahnya juga? 1 Ustazah dikali yang atas 2 yang bawah 1. Harus sama antara atas dan bawah. Yuk, berapa? Kan namanya pecahan senilai. Tadi konsepnya adalah cara menentukan pecahan senilai itu dengan mengalihkan membagi atau Kali mengalihkan. 2 Ustazah. Berapa? Yang atas berapa? Kali 2, yang atas dikali 2, yang di bawah dikali 2. Oke, coba ya. Oke, coba kali 2, bawahnya juga kali 2 ya. Oke, hasilnya berapa? 4/8. 4. Ayo, 2 kali 2. 4/6. 4/6. 4 kali 2 berapa? 8. Ya, 4 kali 2, 8. 2 kali 2? 4. Oke, sekarang coba kita rubah. Ya. Kita rubah. Cuma di sinilah. Kita rubah dikalikan dengan 3. Nah. Kok gabung ya? Iya. Bukan senilaiku kudu Coba. Kalau ini Ustazah ganti 6. Ini 12. Berapa pecahan senilainya? Berarti 6 dikali 2. 12 dikali 2. Nah, coba ya. 6 kali 2. 12 dikali 2. 12 kali 2. Kali 2. Hasilnya berapa? 24. 12. 6 kali 2 berapa? Itu 12/24. 12 per 24. 12/24. 20. 12/24. Nah, good job anak-anak. Jadi ini namanya pecahan Nilai. pecahan
Nilai. Oke, boleh dicatat. Jadi kuncinya ya, rumusnya adalah dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Titik. Nah, ini rumusnya. Kita ganti font yang bagus. Oke, good job. Ini juga ganti font yang bagus. Nah, ini contohnya. Oke, paham? Jadi anak-anak juga harus hafal perkalian. Ya. Masih ingat nggak perkalian? Coba kita baca perkalian yang kemarin kan sudah 1 sampai 2, sekarang 3. Coba 3 kali 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 3 kali 2 sama dengan 6. 9. 3 kali 4 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 18. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 24. 9 kali 3 27. 10 kali 3 30. Nah, good job. Nah, itu harus dihafalkan di luar kepala. Jadi kalau anak-anak mau menghitung ini mudah, ya kan? Kalau udah tahu 2 kali 2, oh berarti udah 4. Wes langsung tulis. 4 kali 2 8, langsung tulis, udah ketemu. Nah, tuh, ini namanya pecahan senilai. Yang kedua kemarin pecahnya apa namanya? Desimal. Pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Oh, sebentar. Sebentar. Ustazah ulangi lagi yang ini. Ini kan cara yang cepat 10. sebentar. Supaya tuntas, supaya anak-anak paham, ini cara untuk yang mengalihkan. Loh, begini ya. Nggak bisa ya. Bentar. Jadi ini cara yang mengalihkan, kalau dibagi bisa nggak? Bisa. Saya. Gimana caranya? Coba dibagi. Tahu. Oh, sini ya. Tahu. Ini dikali. Selanjutnya kalau dibagi berarti berapa? 2/4 ya. Sama dengan berarti 2 dibagi 4 sama dengan 2. 2 bagi berapa? Bagi 2 ya. Bagi 2. Terus 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2? 2. Ayo. 1. dibagi 2. 1. Apapun kalau pembagiannya sama pasti nilainya 1. Dibagi berapa? Bagi berapa? 4 kali 4 bagi 2 berapa? 2. 4 bagi 2? 4 bagi 2? Berarti kan 2. Nah, berarti pecahan senilainya adalah kalau dikali 4/8. Kalau dibagi 1/2. Paham? Nah, sekarang kalau dibagi yang ini, yang bawahnya gimana? Ini yang dikali ya. Mau ditulis tak? Ya, ada ditulisnya dikirim. Nggak usah, kan buat catatan. Nah, kalau dibagi gimana ini? 6 bagi 12 sama dengan
6 bagi berapa ini? Ya 6 bagi 3. 6 bagi 3. Bisa enggak? Bisa. 6 bagi 3 bisa? Bisa. 2. Ini berapa? 2. Jadi antara atas dan bawah harus sama ya anak-anak ya kalau membagi itu. Kalau pecahan senilai itu harus sama. Yang dimaksud senilai ini loh, pembagian ini loh. Nah, perkaliannya itu dikalikan dengan yang sama. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3, 2. 2. 12 bagi 3? 4. 4. Nah, berarti pecahan senilainya 6 per 12 itu kalau dibagi 2 per 4. Nah, dah. Oke, selanjutnya pecahan Desimal. ini yang pecahan senilai ya. Kan ada 2 pecahan senilai sama ini, bentuk-bentuk pecahan. Coba yang pecahan desimal gimana? Desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal. Pecahan desimal adalah per 10, pecahan per 100, per 10, per 100, per 1000. dan seterusnya. Dituliskan dengan menggunakan tanda dan pangkatnya. Tanda koma. 0. 0. Jadi bacanya 0 berarti 0,5. Ditulis toh. 0,25. Jadi bacanya gitu ya, bukan 0 titik, tapi 0, ditulis monggo buat catatan 0,5, bukan 0,5 ya. 0,25. Nah, ini namanya pecahan desimal. Nah, terus 0,25 ini juga sama dengan berapa? 1/5. 1/5. Kenapa kok bisa? Karena 0 itu merupakan bilangan bulat. Dan angka 5 merupakan penyebut. Nah, jadi 0,5 itu 0 itu selalu 1. Bilangan bulatnya adalah 1. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/5. Paham? Paham nggak? Paham. Coba ini dicek ya. Ini sama dengan membagi 5 dibagi 10 sama dengan 0. 0,5. Coba ini ubahlah pecahan 1/2 menjadi pecahan 0/2. Berapa ini? Menjadi 0/2, Ustazah. Ayo. Coba gimana caranya? 0/2. Karena 0 itu dari pecahan desimal menjadi 1. Coba cara ngitungnya kayak gini. Perhatikan Ustazah ya. Kita pinjam lagi di sini kita. Nah, ini coba kita rubah jadi 1 ya. Ini bawah 2. Nah, caranya begini. Tidak semuanya bisa jadi 0,2 Mbak Alifa. Tergantung perkaliannya nanti. Nah, ini ya. Nah, caranya juga sama kayak pecahan senilai. Jadi disederhanakan dulu. Jadi caranya gini. 1 dikalikan dengan 5. 2 dikalikan dengan 5. Nah, berapa ini? 1 kali 5? 5. Enggak. 5. Terus? 5/10.
Terus bawahnya Yang bawahnya 2, 10. nah Loh, Mbak Alifa mana kok hilang ini Mbak Alifa? Oke. Terus selanjutnya ini gimana? 5/10. Kalau didesimalkan jadi berapa? 10 bagi 5. 10 bagi 5? 10 bagi 5, 2. 2. Iya kan? 2. Ya. 5 bagi 10? 5 dibagi 10, 2. 5 bagi 10? 5 bagi 10, 2. 0,5. 0,5. 5,5. 1 ini 10 dianggap 1 bilangan bulat. Berarti 0,5. 5. Paham nggak? Paham, Ustazah? Paham ya? Yang lainnya paham nggak? Paham. Benar paham. Coba kenapa kok bisa jadi 0,5? Nah, kita rubah-rubah lagi. Kalau dibagi seperti ini. Dibagi. Nah, supaya tahu ya. Jadi 0,5 itu kan awalnya dari 5 dibagi 10. Nah, ini ya. 5 bagi 5 berapa? 1. 5 bagi 5 adalah 1. 10 bagi 5. 1. 10 bagi 5. 2. 2. 2. Balik lagi Nah, dong. 2. Jadi 1 bagi 2 hasilnya juga 0,5. 0,5 kalau dibagi juga hasilnya 1/2. 2. Itu. Oke. Oke, kita ganti yang bagus. Please, may I drink some water? Oke. Nanti mobilnya dikunci. Oke. Selanjutnya, persen. Oke, persen. Persenan. Yes. Persen atau per 100? Drink water, please. Oke. Persen artinya adalah Per 100. Per 100. Per 100. Berarti kalau ada misalnya 10%. 10%. Jadi 10 per 100. Berarti persen itu lambangnya kayak gini ya, persen. Iya. Nah, berarti ini berarti berapa? 10 per 10 per 100. 100. Kalau 20%? 20 per 20 per 100. 20 per 100. Nah, terus misalnya kalau gini. Misalnya ada sebuah pecahan biasa. Pecahan biasanya terdiri dari
Satu kali 20 ya 20 harusnya ini. 40. Nah, sekarang coba ubah pecahan biasa menjadi persen. Gimana caranya? Contoh ya. Ada 2/5. Ubahlah menjadi persen. Gimana caranya? Kita pinjam lagi di sini. Ini berapa yang atas? Pembilangnya berapa? Pembilangnya? 2. Menyebutnya? Menyebut. 5. Oke. 2/5. Berapa kali berapa yang bisa sama? Ayo. 2 kali berapa? 1. Ayo. Bawahnya nanti harus nilainya 100. Kalau 5 kali 1 masih 50. Ya. 5 kali 2. 5 kali 2. Kalau 5 kali 2 masih 20. 5 kali 2 masih 10. 5 kali 10. 5 kali 2 kali 50. 5 kali 5 kali 10. 5 kali 10. 5 kali 20. Kali 20. Kali 20. 5 kali 20 hasilnya 5 kali 20 hasilnya 100. 100. 2 kali 20. 2 kali 20. 10. 20. 40. 40 per 100. Kalau berubah jadi persen berarti berapa ini? 40%. 40 persenannya berapa ini? 40%. 40/100 berarti persenan berapa? 40%. 40%. 40%. Nah, good job. Jadi caranya menghitung kayak gitu. Jadi bawahnya itu harus dikalikan yang jumlahnya nanti 100. Ya. Coba ini dikerjakan ya, latihan ya. Kirim. Ya, dikerjakan sekarang. Ada dikirim. Kerjakan di sekarang. Nanti ditunjukkan ke Ustazah. Yang mana yang dikerjakan? Lihat di layar. Yang mana? Buat soal. Oh, salah. Nggak bisa. Nomor 1. Ubahlah. Kurang ke bawah, Miss. Yang ke bawah. Ubahlah. Pecahan 25% menjadi biasa. Yang kedua, ubahlah dua soal aja anak-anak ya.
sama-sama atau sendiri? Dikerjakan sendiri-sendiri tapi di sini, di Zoom. Menjadi pecahan biasa. Nilainya sama dengan, ayo, sudah 2 soal aja. Ubahlah, yang pertama ubahlah pecahan 25% menjadi pecahan biasa. Yang kedua, 10% bila diubah menjadi pecahan biasa nilainya sama dengan berapa? Ayo dikerjakan sekarang. Caranya silakan dinyalakan ya anak-anak ya. Jawabannya langsung atas pakai pertanyaan, Ustazah. Apa? Pertanyaan atau pakai langsung jawabannya? Ada pertanyaannya juga. Dikasih pertanyaan atasnya. Kirim Ustazah. Ditunjukkan ke Ustazah nanti di kamera ini. Sudah. Ayo. Ayo dikerjakan, ditulis Mas Riko. Ini cuma 2 soal aja. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, caranya sama kayak tadi. Yang pertama juga sama kayak tadi, yang kedua juga sama kayak tadi. Yo, 2 soal tok, gampang ini, mudah ini. Mbak Ilmi ditulis ya, Mbak Zalfa juga. Ini Mas Riki, ini siapa? Mas Riko ya? Ayo ditulis Mas Riko. Jika sudah selesai, silakan kasih stiker angkat tangan. Ya sudah, raise hand. Raise hand, please. Sudah selesai, Mas Riko? Belum, ayo tulis dulu. Diubah menjadi pecahan biasa sama dengan nomor 1 udah terjawab, tinggal nomor 2 sama dengan
Yes? Tak ulangi yang caranya pembagiannya saja. Apa? Kita ulangi cara pembagiannya. Diulangi cara pembagiannya. Perkaliannya. Iya, Ustaz, aku belum bisa. Nih. Nah, ini kalau dirubah pecahan biasa dirubah menjadi persen. Kalau tadi saya tanya 25%, kalau dirubah jadi pecahan biasa berapa jumlah berapa? Nomor 1 sudah, saya nomor 1. Hmm? Nomor 1 saya sudah. Nomor 2 lanjut. Nomor 2 dulu. Nomor 2 ya. Ustazah ke bawah, Ustazah. Nah, Ada ke bawahnya. ini sudah. Mas Al-Fatih juga sudah. Sudah dua-duanya Mas Al-Fatih? Dua-duanya sudah. Sudah. Oke, coba perlihatkan ke kamera dulu. Oke, good job. Nanti dikirim ke Ustazah Tasya ya, buat penilaian, ya. Nanti di foto semuanya dikirim ke Ustazah buat penilaian tentang pecahan, ya. Karena besok kita udah ganti bab, ya. Minggu depan kita ganti bab. Jadi nanti hasilnya ini tolong dikirim ke Ustazah Tasya. Hari Senin besok ulangan, Ustazah. Jangan tema ya. Jadi belajarnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nanti soalnya Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Siapa yang tadi sudah selesai? Coba Mbak Zkia diperlihatkan ke Ustazah ke kamera agak dekat. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tertutup stiker. Tertutup background. Itu kan backgroundnya. Iya, kena backgroundnya Mbak Zkia. Ya udah deh, daripada nggak terlihat Ustazah dan Ustazah biar bisa ngelihat dengan benar. Semuanya nanti kalau udah selesai dikirim ke Ustazah ya, gitu aja ya. Iya. Nah, jadi kalau di kamera gini kan ada yang silau, ada yang nggak jelas, ya. Ustazah kirimnya sampai jam berapa? Jam 9 malam terakhir. Kalau lebih dari itu nanti nilainya kosong. Jadi dikirim jam 9 itu sudah lama itu ya. Mbak Anissa, mana jam pramukanya? Kok nggak pakai seragam pramuka? Kayaknya itu PCOK, Ustazah. Iya, tapi nggak pakai baju PJK juga, cuma pakai kerudung aja. Mbak Anissa udah 2 kali loh ketahuan nggak pakai seragam. Ayo Mbak Anissa. Ini sekolah ya, nah, meskipun daring jadi tetap pakai seragam. Kalau anak-anak masuk ke sekolah nanti dikenai punishment oleh Ustadz Umar nanti. Suruh bawa pot bunga. Mau? Ustazah, saya sudah. Oke, thank you Mbak Firza. Yang sudah selesai Mbak Firza. Oke, yang sudah selesai tadi siapa lagi? Mas Al-Fatih. Mbak Alifa. Mas Bani sudah belum? Tinggal yang jawaban yang kedua. Yang kedua ya, coba 10% bila dihukum menjadi pecahan
Biasa nilainya berapa? Gampang itu. Gampang Ustazah. Gampang banget toh. Mbak Hansa sudah? Ya sudah. Saya sudah Ustazah. Oke, good job. Mbak Ilmi sudah? Saya sudah Ustazah. Belum us. Saya Iya. sudah Kurang Ustazah. berapa? Kurang nomor berapa? Mbak Zelva sudah semuanya? Apa? Tinggal nomor 2. Ayo, tinggal nomor 2. Mas Riko sudah belum? Mas Riko? Tinggal nomor 2. Oke, yuk kita tunggu. Kalau udah selesai, nanti langsung ganti tematik. Ini Mbak Firza udah ngirim ke Ustazah, Mbak Azkia juga sudah ngirim. Terima kasih, thank you. Nomor 2 itu gampang banget loh anak-anak. Iya gampang. Ya kan, gampang banget toh. Iya gampang Ustazah. Mbak Firza sama Mbak Azkia, Ustazah nggak buka sekarang ya. Sekalian nanti Ustazah koreksi ya. Dikit dong Ustazah nanti. Ketika saya kate. Sekarang Mbak tematik. Kate. Tuh, nanti kate saya foto. Berapa? Tasya sudah selesai. Oke, thank you. Nanti dikirim ke Ustazah Tasya ya. Mbak Hansa. Sudah selesai. Oke, Mas Almas, thank you. Berarti yang belum selesai tinggal Mas Yang sudah Aku, Mbak gampang. Zulfa, Mbak Ilmi. Pikir dulu lakukan. 20, 100 bagi 120 berapa? Selesai. Oke, thank you. Mbak Hansa sudah ya? Oke, good job. Selesai. Sudah semuanya ya? Sudah. Mbak Ilmi sudah? Saya sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ustazah stop screen. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak dan semoga kedepannya anak-anak jadi anak-anak pinter ya, anak-anak yang pinter menghitung, anak-anak yang Amin. rajin gitu ya. Oke, untuk pembelajaran matematika sudah selesai, silakan ditutup bukunya. Sekarang kita ganti pelajaran tematik langsung ya. Tematik 2. Saya ambil buku dulu Ustazah. Oke, silakan boleh ngambil buku dulu. Saya ambil dulu bukunya, Ustazah. Oke, silakan. Buku dulu ya Ustazah. Ya, silakan. ambil buku dulu ya. Ya, silakan. Yes, oke Mas Fatih sudah?
Oke, sudah semuanya bukunya? Sudah. Sudah ya, silahkan dinyalakan kameranya. Turn on your camera. Mbak Ilmi, Mas Yusuf Sabani, Mas Riko, Mbak Anissa, Mbak Firza. Please open your camera. Mbak Hansa sudah. Mbak Alifa mana ya? Aku nggak balik-balik. Ini kamar mandi baliknya ini. Oke, Mbak Firza dinyalakan saja kameranya, jangan dimatikan. Oke, semuanya karena menyalakan, Mbak Firza juga harus ikut menyalakan kamera. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada tematik 2 ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran 5 dan 6. Pada halaman ke-36. Silakan dibuka halaman 36. Nah, di sini ada 10 kelompok. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Dayu, Marta, dan Edo. Mereka ini bertugas jadi Halaman berapa? halaman 36. Oke, Mas Alfati sudah mengirim tugas, Mas Zasaba juga sudah mengirim tugas. Terima kasih. Oke, Halaman berapa? Halaman 36. Nah, coba kita baca. Ayo berlatih. Kamu akan menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah. Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. Ayo, masih ingat nggak lagu menanam jagung? Ayo, masih. Ayo, coba kita nyanyi bersama-sama. Kalau lupa, dibuka halaman 10, itu ada liriknya. Ayo, menanam jagung. Ayo. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung kita kita bekerja cangkul yang dalam tanahnya longgar jagung tanah cangkul yang dalam tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya saya teguhnya besar dapat buahnya cangkul kira cangkul aku kira seru ya kalau kita ikut menyangkul jagung ya. Cangkul Sendirian, Ustazah. Nah, ini hanya kalau di kota Sabit ya, Ustazah, yang dibuat itu, Ustazah, sabit. apa? Yang buat ingkas itu loh, sabit namanya. Rapid. Oh. Iya, jadi kalau anak-anak di sekitarnya ada sawah, itu enak bisa ikut praktek langsung cangkul yang dalam tanam jagung tanam. Jadi kalau tanahnya nggak longgar nggak bisa ditanam jagung. Nah, masih ingat proses menanam jagung kemarin gimana? masih Gimana? Ayo, masih tapi diem. Gimana, ayo? Tanamkan benih, cari tanah yang longgar dan siram. Lah, kalau menanam pakai alat apa namanya? Cangkul. Yang untuk menggali tanah itu namanya
Cangkul. Setelah itu baru ditanam jagung. Habis itu ditinggal. Menanam jagung itu berbeda dengan menanam Padi. Kalau padi gimana? Traktor Ustazah. Alat yang Traktor. Traktor itu fungsinya untuk menghaluskan tanah. Menghaluskan tanah. Menghaluskan tanah. Emang pernah lihat traktor? Pernah lah tiap hari kalau di desa. Siapa yang dari desa? Banyak ya, Us? Iya. Mbak Alifah desa mana? Di desa Jombang diajak jalan-jalan. Oh, Jombang. Loh, Mbak Hansa juga Jombang loh. Mbak Hansa Jombang. Saya juga Jombang, Ustazah. Saya juga Jombang. Wah, Jombang semuanya ini. Jombang, Ustazah. Mas Bani yang Surabaya, ya? Mas Bani Surabaya. Anissa Surabaya. Iya. Jember, orang Jember. Oke, sudah lanjut. Siapa pencipta lagu ini? Ibu Susu. Temponya apa? Suit. Loh, Mbak Zalfa main pianika. Emang bisa main pianika, Mbak Zalfa? Mbak Zalfa coba diiringi teman-temannya. Mbak Zalfa main pianika, teman-temannya nyanyi. Ayo, Mbak Zalfa. Mbak Zalfa, kita nyanyi diiringi dengan Mbak Zalfa ya. Mbak Zalfa main pianika ya. Oke, notnya sama kayak ini Mbak Zalfa. Lihat di halaman 10. 5, 1, 3, 1, 1, 2, 3. Ayo kawan. Ayo Mbak Zalfa dulu. Mbak Zalfa dulu coba pianikanya, suara. Sol, do, mi, do. Sol, sol, mi, sol, sol, la, si, do. Yuk. Nah, yuk 1, 2, 3 bareng-bareng. Mbak Zalfa main pianika yang lain nyanyi. 1, 2, 3. Ayo nggak bisa salah. kita Sama menanam jagung 30 ambil cangkulmu kita bekerja cangkul yang dalam cukup. Bajalkan nggak ada suaranya ini. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke pelajaran. Oke. Jagung itu adalah salah satu sumber daya alam. Ya, anak-anak harus tahu jagung itu adalah salah satu sumber daya alam. Asalnya dari alam. Dari bidang apa, anak-anak? Dari bidang pertanian. Nah, itu adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari alam dari bidang pertanian. Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya, apalagi sumber daya laut. Nah, kalau sumber daya alam kan ada jagung, padi, kacang, terus apa lagi? tebu. Nah, itu. Terus kalau sumber daya laut ikan, terumbu karang, Rumput laut. dan masih banyak lagi. Makanya kemarin itu sempat ada tragedi yang laut kita diambil ikannya oleh orang mana itu? Orang luar itu loh. Vietnam. Nah, itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa
sumber daya alam laut kita itu sangat banyak. Apalagi kalau ada di dasar laut. Di dasar laut itu banyak sekali ikan-ikan yang bermacam-macam dan variasi. Bagus. Dalam laut ada sungai, Ustazah. Iya, Ustazah. Nah, orang Vietnam itu ada sungai. di dasar di lautnya Indonesia itu banyak ikannya. Jadi mereka diam-diam mengambil ikan tanpa izin. Iya kan? Nah, tanpa izin. Ada lele. Alhamdulillah ketahuan sama Menteri Kelautan. Ya, waktu itu kan akhirnya ditangkap. Karena mereka mengambil ikannya dengan tidak cara yang baik, ya kan? Kalau Cara nyolong. Nah, mengambil dengan tidak izin itu tidak boleh. Jadi banyak sekali Terus siapa orang Vietnamnya? ya ditangkap sama pemerintah kita. Dimasukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara, iya. Dan mereka adalah orang biasa, orang misalnya dari pinggiran, orang-orang yang mereka membutuhkan makanan, terus mereka memberanikan diri untuk menyeberang laut antara Vietnam dengan laut Indonesia. Tiba-tiba mereka mengambil ikan, terus ketahuan oleh orang Indonesia. Akhirnya dikerubung sama kapal-kapal miliknya tentara. Akhirnya mereka ketangkep. Nah, itu. Terus siapa orang Vietnamnya? Di penjara lah. Gak marah-marah? Ya enggak. Kalau mereka ada yang membantu dari pemerintah Vietnam, pasti mereka dibebaskan. Tapi enggak ada, jadinya di penjara. Karena mereka adalah hanya orang biasa yang iseng-isengan ngambil ikan milik laut Indonesia. Nah, kita berhubungan dengan sumber daya alam laut ini juga bisa, ini juga dijadikan sebagai sumber energi. Nah, sumber energi yang bisa biasanya kalau energi air. Bukan, tidak ada. Jadi maksudnya Ustazah, ikan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Kadang-kadang bisa dikeringkan. Lah, mengeringkannya itu menggunakan sumber energi apa? Senter cahaya. Matahari. Kalau cahaya toh enggak bisa sampai kering. Bayangkan, matahari itu betapa dahsyatnya ya, kekuatannya ya, sampai bisa mengeringkan ikan yang tebal. Apa aja itu kalau dekat-dekat matahari gosong. Iya, gosong. Makanya kalau kita terlalu lama di luar pasti gosong. Kulitnya kekeringan. Kulitnya kering. Nah, makanya sumber daya alam ini, sumber energi laut, sumber energi matahari ini juga sangat banyak sekali manfaatnya. Di samping mengeringkan baju juga bisa mengeringkan ikan, mengeringkan jam, mengeringkan baju. Nah, ya. Coba sekarang kita buka halaman 38. Coba kita baca bersama-sama. Tuhan, tahukah bukan Tuhan? Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara salah satu kawan terbesar dunia sebagai wilayah adalah kawasan berdaya yang sangat tinggi. Satu contoh adalah Banyuwangi. Contohnya ada garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar berada paling ujung Pulau Jawa ini sekitar 175 kilometer dengan potensi Banyuwangi penghasil ikan laut terbesar dengan bagian besar setelah bagian terbesar bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. 2011 di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor pada tahun 2018 negara
Sistem penggalengan sudah ditambah 9 ditambah lagi industri besar banyak adalah dalam terus berkembang kabupaten ini sendiri data kehidupan produksi ikan tangkap yang konsisten sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup menjadi 44.507 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi sampai 9.530 ton dengan jenis ikan tangkap berbeda adalah layang dan gemuruh. Dalam bidang perikanan banyak tanah pekerja mulai dari nelayan industri perikanan hingga industri rumahan. Oke, sudah? Ceritanya tentang apa ini? Ini Ceritanya tentang Oke, ceritanya tentang apa? Banyuwangi yang menjadi penghasil ikan terbesar setelah Siapi-api. Banyuwangi itu Jawa mana? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Timur. Nah, Banyuwangi itu Jawa Timur, dekatnya Bali. Banyuwangi ini adalah salah satu wilayah yang menjadi penghasil ikan laut terbesar. Konsisten itu maksudnya tetap. Jadi Banyuwangi itu punya sebuah konsisten banyak dalam menghasilkan ikan. Ini di bidang perikanan ya anak-anak ya. Kalau padi dan jagung tadi di bidang pertanian, kalau ikan itu berarti di bidang perikanan. Jadi ada bidang perikanan, ada bidang pertanian, ada bidang perekonomian, ada bidang kehutanan. Nah, nanti kita akan belajar itu. Bidang pertanian itu meliputi apa? Hasil pangan, padi, jagung, beras. Nah, kalau hasil perikanan, ikan, seputar ikan, laut, dan sebagainya. Kalau hutan, berarti tentang kehutanan, apapun yang ada di hutan. Nah, itu adalah bidang-bidang yang ada di negara kita. Kemudian, karena ini adalah tempatnya di ujung Pulau Jawa, dia selalu mengekspor. Mengekspor itu sama dengan kita menjual ke luar negeri. Jadi kalau kita punya misalnya produk banyak, biasanya dijual ke luar negeri, namanya ekspor. Nah, banyak loh anak-anak produk-produk negara Indonesia yang dijual di luar negeri. Contohnya, mie sedap, mie goreng, itu juga dijual di luar negeri. Ada di sana. Itu namanya ekspor. Nah, ekspor itu sama dengan menjual ke luar negeri. Di Surabaya ada pabriknya. Terus Ustazah juga pernah melihat Pepsodent. Odol Pepsodent itu juga dijual di luar negeri. Malah harganya lebih mahal. Ya. Daripada melakukan seperti itu supaya kita mendapatkan pemasukan, supaya negara Indonesia itu mendapatkan tambahan uang. Nah, makanya dijual di luar negeri. Uang 1 ringgit di Malaysia berapa nilainya? 6 ringgit. Iya, 1 ringgit berapa? 1 ringgit berapa? 50.000. Oh, banyak banget. Kebanyakan. 3.000. Jadi kalau Jarjit jual Mail jual ubi
ke Upin Ipin 1 ringgit. Berarti Upin Ipin harus memberi uang 3.000 rupiah ke Mail. Nah, gitu. Jadi orang Indonesia itu nilai mata uangnya rupiah. Kalau Malaysia itu ringgit. Makanya kalau kita mau ke Malaysia, kita harus tukar uang dulu. Ya, kalau kita mau ke Malaysia, itu harus tukar uang dulu. Kita misalnya punya uang 1 juta, nanti ditukar dulu dalam bentuk ringgit, nanti jadi berapa. Terus kita kalau mau ke Mekah, ditukar dulu uangnya uang real. Jadi mata uang negara Indonesia itu rupiah. Makanya 1.000 rupiah. Nah, karena itu adalah nilai mata uang negara Indonesia. Kalau di Malaysia 3.000 itu 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit. Dolar itu 9.000 ya. Apa? Kalau $1 itu 9.000. $1 itu 13.000 sekarang. 15.000. Mahal. Iya, makanya kalau kita ke Amerika, ke Inggris, kita bawa uang 15.000 itu hanya bisa dapat 1 lembar uang kalau dari sana. Gitu. Makanya mahal sekali. Kita mengeluarkan uang banyak, tapi sana hanya memberikan 1 lembar saja. Nah, itu namanya mata uang. Nah, makanya kenapa kok melakukan ekspor atau melakukan penjualan ke luar negeri? Karena untuk mendapatkan pendapatan dari negara lain ke negara kita. Itu. Jadi supaya bisa ikut membangun negara Indonesia. Nah, itu. Kemudian sistem pengalengan sudah cukup maju. Ini maksudnya ikan di kaleng, taruh sarden itu loh. Nah, ini ikan kalau taruh di kaleng itu kan awet, tapi harus mengikuti proses-prosesnya dulu. Makanya kalau kita makan sarden itu kan ada masa expirednya. Ya, masa expirednya berapa? Karena udah diuji klinis. Kalau kita makan lebih dari tanggal itu, nanti bisa ada kuman atau bakteri yang masuk ke perut kita. Makanya makanan-makanan kaleng itu sudah tahu sampai berapa dia bertahan. Karena kalau anak-anak misalnya makan sarden gitu ya, ikannya kan masih basah ya kan? Ya, masih basah kan, tinggal digoreng. Ya, itu ada pengawetnya. Nah, makanya itu juga bisa dijual ke luar negeri. Gitu. Oke, lanjut. Nah, pada tahun 2011, berapa ton ikan yang ditangkap? 2011. 44.570 ton. Oh, 1 ton itu banyak loh anak-anak. 44.570 ton. Berarti ini lebar sekali ya lautnya ya. Bayangkan dalam 1 tahun dia menghasilkan 570 ton. Karena ikannya berkembang biak. Tahun 2013 berapa ton? Tahun 2013 mencapai 49.539 ton. Ini mengalami kenaikan apa penurunan? 539 ton. Kenaikan apa penurunan? Ya, kenaikan dari 44 ke 49. Berarti naik berapa ton? Naik 5 ton. Malah 5 ton dalam 3 tahun. 2011, 12, 13. 13 itu berapa? 49 ton. Berarti banyak ya. Nah, ini sangat berpengaruh nanti untuk negara Indonesia karena bidang perikanan itu memang sangat bagus. Nah, apalagi kalau nelayan-nelayan itu juga bisa cari makan sendiri ya dengan mancing gitu. Tapi semua juga harus dengan proses yang benar. Jangan mengambilkan dengan cara yang tidak benar, nanti bisa merusak. Nanti bisa merusak kawasan di sekitar laut. Oke, sudah. Itu tentang sumber daya alam di bidang perikanan. Oke. Karena waktu kita sudah habis, ini masih kurang 1 PB lagi anak-anak. Berarti Senin masih 1 lagi Senin.
Berarti mundur ya, ulangannya hari Selasa aja ya. Kita hari Senin, kita nambah lagi PB6, setelah itu review. Ya, review semua materi. Kemudian di hari Selasa kita Ini dikerjakan bawahnya, Cri. ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke Ustazah. Ya. Jadi anak-anak kalau nggak ada kegiatan, buku tematiknya diisi sendiri nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu ke Bunda. Diisi semua. Jangan sampai nggak diisi, eman-eman nanti bukunya masih baru lah. Ya, nanti kalau anak-anak free atau nggak ada kegiatan apa-apa diisi sendiri ya, diisi sendiri. Kalau mau kumpulkan Ustazah juga nggak apa-apa. Ya. Halamannya Kayaknya banyak kegiatan di sini kakak saya. Ya, ya benar. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita cukupkan sekian. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita sambung pada pertemuan minggu depan. Oke, Mas Riko. Nggak boleh kayak gitu, Mas Riko. Nggak boleh kayak gitu. Oke, sudah. Silakan ditutup dengan doa, leader. Sudah siap. Kita berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditunjukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Dadah. Yang laki-laki sholat Terima Jumat. kasih Ustazah. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.